Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Monterey. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai mini research yang sudah kami lakukan yang berjudul Dynamic Routing RIP pada Cisco Packet Tracer. Oke, boleh di. Oke, kelompok kami beranggotakan yang pertama itu ada Anissa Wahyu Pratiwi, untuk yang kedua ada Dusran Zafran, saya sendiri. Yang ketiga ada Inyoman Gede Ismayana, dan untuk yang keempat ada Owen Kaudinata, yang kelima ada Haryo Bimo Bodro Kusumo, dan yang terakhir ada Yohan Indita Prabowo. Kelompok kami memiliki PIC yang kami hormati, yaitu Kak Jekri. Latar belakang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari mini research kami. Protokol routing memainkan peran penting dalam menentukan rute terbaik untuk data saat melewati jaringan. Salah satu protokol routing yang umum digunakan adalah Routing Information Protocol atau RIP. RIP adalah protokol routing dinamis yang bertugas untuk menentukan jalur teroptimal bagi paket data melalui jaringan. Banyak administrator jaringan yang menggunakan alat simulasi seperti Cisco Packet Tracer untuk memahami bagaimana RIP bekerja dan bagaimana mengkonfigurasinya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, kita menemukan rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara kerja dari Dynamic Routing RIP ini. Lalu yang kedua, bagaimana proses implementasi dari Dynamic Routing RIP pada Cisco Packet Tracer, dan cara mengonfigurasi protokol RIP. Lalu yang ketiga adalah apa kelebihan dan kekurangan dan menggunakan protokol RIP dalam jaringan komputer. Boleh next. Oke, baik. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan kajian teori yang kami ambil, yaitu pertama ada definisi dari router, yang kedua ada definisi dari routing, kemudian ada penjelasan tentang tabel routing, dynamic routing, routing protocol, algoritma routing, dan routing information protocol itu sendiri. Oke, mungkin bisa di next. Oke, yang pertama di sini ada definisi dari router itu. Router merupakan sebuah perangkat pada jaringan komputer yang dapat mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya menggunakan metode IP address dan protokol tertentu. Selain itu, router juga sering digunakan untuk menghubungkan atau menggabungkan dua atau lebih jaringan atau yang biasa kita sebut dengan network yang berbeda. Kemudian untuk jenis-jenis router sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada router aplikasi, yang kedua ada router hardware, dan yang ketiga ada router PC. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada definisi dari routing. Karena tadi kan udah ada nih router itu sebagai alat. Nah, proses dari routing atau pengalamannya itu disebut dengan routing, yaitu bukan proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Tujuannya dilakukan routing ini adalah untuk memilih rute yang akan dilalui oleh paket dan mencari rute terbaik dengan mempertimbangkan rute terpendek. Berdasarkan pengiriman paket data, routing itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada direct routing atau routing secara langsung, kemudian ada indirect routing atau routing tidak langsung. Untuk direct routing itu sendiri merupakan proses routing di mana untuk mencapai sebuah host tujuan itu tidak harus melalui host lainnya. Kemudian untuk indirect routing sendiri dalam proses mencapai host tujuan itu harus melewati host lainnya yang bertindak sebagai router. Oke, mungkin bisa di next. Oke, di sini ada tabel routing. Tabel routing itu merupakan tabel yang berisikan informasi keberadaan jaringan untuk mencapai jaringan tertentu atau jaringan tujuan, di mana tabel routing itu digunakan oleh router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima dan juga informasi yang berada dalam tabel. Informasi yang berada dalam tabel ini dapat berupa baris-baris network address yang biasanya disebut sebagai entry route. Nah, di sini mungkin ada contoh dari tabel routing sendiri, yaitu di sini bisa dilihat
Itu ada device destination network-nya dan juga destination net ID, kemudian ada destination nextmark dan nexthop. Mungkin contohnya bisa dilihat dari topologi di sebelahnya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya, Inyoman. Terima kasih. Oke, lalu untuk entry route itu sendiri ya. Entry route itu berisi informasi interface di mana saja jalan yang digunakan router untuk mengirim si paket data. Di sini ada beberapa rute, yaitu ada directly connect network, ada static route, ada dynamic route, dan ada default route. Lalu untuk directly connected network itu sendiri, itu entry yang akan muncul kalau diaktifkan oleh administrator dan akan muncul status connected apabila si admin ini sudah memasangkan IP pada router tersebut. Lalu untuk static route, ini tuh merupakan entry dengan menambahkan informasi routing secara manual pada router yang dilakukan oleh administrator. Lalu untuk dynamic route, ini entry dengan proses penambahan informasinya tuh tidak secara manual, tapi menggunakan routing protokol yang atau bisa dibilang secara otomatis. Kalau untuk default route, ini merupakan entry yang menentukan tujuan dari sebuah paket dengan tidak menggunakan tabel routing. Jadi router akan menggunakan default route-nya untuk memforward paket tersebut. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Yohan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari dynamic routing. Jadi dynamic routing itu merupakan metode dalam routing yang dilakukan dengan cara pembuatan aliran komunikasi data secara otomatis, yang artinya akan ada pembuatan jalur routing baru pada router yang dilakukan secara otomatis. Jadi di dynamic routing ini terletak pada layer network TCP/IP pada protokol switch. Jadi protokol routing memungkinkan router-router untuk bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya, seperti pembaruan tentang kondisi jaringan saat ini yang dapat mengubah isi forwarding dari tabel. Nah, lalu dengan demikian, router akan selalu memiliki informasi terbaru tentang kondisi jaringan dan dapat meneruskan data tersebut dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai routing protokol. Routing protokol merupakan aturan yang mempertemukan informasi routing yang nantinya akan membentuk tabel routing pada tiap-tiap router. Routing protokol terbagi menjadi dua macam, yaitu ada interior routing protokol dan juga exterior routing protokol. Nah, interior routing protokol merupakan aturan-aturan yang dipergunakan proses routing di dalam suatu autonomous system atau AS. Sedangkan exterior routing protokol merupakan routing protokol yang dipergunakan autonomous system atau AS untuk dapat berhubungan dengan autonomous system atau AS yang lainnya. Oke. Selanjutnya adalah ada dynamic routing protocol. Dynamic routing protocol diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu IGP dan juga EGP. IGP adalah singkatan dari Interior Gateway Protocol dan EGP adalah singkatan dari Exterior Gateway Protocol. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Algoritma routing. Algoritma routing merupakan suatu mekanisme bagaimana protokol routing mencari rute terbaik untuk meneruskan paket data ke jaringan tujuan. Pada pencarian rute terbaik ditentukan dengan mencari cost atau biaya yang paling rendah di antara seluruh jalur yang tersedia. Cost atau biaya dihitung berdasarkan metrik yang dipergunakan pada masing-masing protokol routing tersebut, yaitu hop, token, bandwidth, delay, dan lainnya. Algoritma routing terbagi menjadi dua, yaitu instant vector, yang mana secara periodik akan menyalin data tabel routing dari router-router yang berhubungan langsung dengannya. Yang kedua adalah link state, yang mana akan memperbaiki kekurangan di algoritma distant vector yang tidak memiliki informasi yang spesifik mengenai jarak jaringan dan jarak antar router atau topologi jaringan. Untuk slide selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kajian teori dari topik pembahasan kita, yaitu Routing Information Protocol. Jadi apa itu Routing Information Protocol? Jadi RIP itu merupakan sebuah protokol pada dynamic routing yang digunakan dalam jaringan local area network atau LAN dan wide area network atau WAN.
Protokol RIP memberi update tabel routing berdasarkan router yang terhubung. Lalu router selanjutnya akan memberikan informasi mengenai router selanjutnya yang terhubung dengan router tersebut dan seterusnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Serta informasi yang dapat ditukarkan oleh RIP merupakan host, network, subnet, dan router default. Jadi ini merupakan contoh dari RIP itu sendiri. Next. Next, kita akan masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nyoman. Oke, lalu untuk si routing information protocol tadi, seperti yang dijelaskan, si RIP ini merupakan suatu protokol internet yang bisa digunakan dalam jaringan LAN atau LAN atau WAN, Wide Area Network. Jadi cara kerja si routing information protocol ini yang pertama, host akan mendengarkan alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu si host tersebut akan memeriksa routing table lokalnya jika menerima si update tadi. Jika routing belum ada, maka informasi akan segera dimasukkan ke dalam si routing table tadi. Nah, jika sudah dimasukkan atau sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan awalnya. Lalu rute akan melalui suatu gateway dan akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam kurun waktu tertentu seperti 1 menit atau 2 menit. Lalu untuk khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung untuk mencari jalan. Next. Oke, mengapa pada jaringan itu sering menggunakan dynamic routing? Jadi pada jaringan itu karena seringkali protokol yang digunakan untuk update table itu pada satu poligus sering berubah dan secara otomatis itu mengikuti perubahan tersebut si dynamic routing ini. Jadi bisa memudahkan, lebih simpel dan lebih mudah lah dalam penggunaannya serta berusaha untuk secara otomatis mengikuti perubahan dari router tersebut. Jadi nggak perlu setting-setting secara manual. Berikutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan izin share screen untuk Cisco Packet Tracer-nya. Oke. Baik, ini merupakan implementasi dari kelompok kami dalam topik dynamic routing RIP ya pada Cisco Packet Tracer. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu secara singkat perihal supernet dan IP address yang dimiliki dari setiap isi. Nah, yang pertama ada 4 supernet di sini. Yang supernet yang pertama itu ada yang 10, 20, 30, dan 20. Jadi sehingga misalnya di supernet yang 192.168.10, maka semua PC di sini itu akan tunduk kepada network yang berawalan dari 192, 168, dan 1. Sebagai contoh, di sini PC 0 yang berada di supernet ini memiliki IP address 192.168.1.1. Sedangkan untuk routernya sendiri, saya setting untuk ke 254. Begitu juga dengan area supernet yang lain. Jadi di sini PC2 akan dimulai dari 2.1, di sini 2.2, routernya juga 254. Begitu juga dengan yang di sini, yang warna hijau. Baik, untuk implementasi dynamic routing-nya, pertama-tama saya akan mempresentasikan ini. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya perihal entry. Di sini sudah jelas ya, dengan yang simbol C yang artinya connected, yang tadi entry connected, itu disimbolkan dengan C, dan yang disimbolkan dengan RIP itu akan disimbolkan dengan huruf R. Nah, di sini sudah tersedia ya, karena saya sudah mengkonfigurasi sebelumnya, maka di sini sudah ada huruf R di network yang 20.2 dan 20.3. Nah, ini untuk apa? Ini ketika saya ingin menjalin hubungan komunikasi dari PC di Supernet 1.0, ia akan melewati 2 router. Maka yang pertama, ketika ia ingin komunikasi dengan PC 2 yang di sini, maka ia akan melewati router yang satu ini. Di mana di router satu ini, di FA00-nya itu interface-nya itu merupakan 20.1 gitu. Jadi kurang lebih di sini tadi
Kenapa ada dua? Karena biar si PC ini dapat berkomunikasi dengan PC yang di sini, yang di supernet yang warna orange, dan di supernet yang berwarna hijau. Sebagai contoh, saya melakukan ping di command prompt-nya. Misalnya, ping 2.1 ya, karena yang di sini berawalan dari 2.1. Nah, maka ia akan berhasil. Begitu juga dengan ngeping di PC yang kedua yang di sini, yang PC 3 ini. Nah, ia juga akan berhasil. Lalu kita coba juga untuk ngeping ke yang supernet yang warna hijau, di area yang warna hijau. Sama berhasil juga. Jadi, dengan adanya tadi yang dynamic routing yang kita setting dari awal, maka si PC ini yang berada di address jaringan yang berbeda dengan PC yang lainnya dapat komunikasi satu sama lain. Lalu secara singkat juga perihal sintaks yang saya gunakan, komen yang saya gunakan, itu ada ini, router RIP dengan memasukkan network. Di sini network sendiri ya. Pertama kita mendefinisikan dulu network apa saja yang terhubung. Yang pertama network ini 1.0 karena network dia sendiri. Lalu network yang akan dilalui, maka kita gunakan yang 20.0. Lalu no auto summary version 2 ini merupakan RIP version 2 gitu. Baik, sekian dari penjelasan implementasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan. Adapun beberapa kelebihan HP, yaitu pertama menggunakan berbagai trigger update, yang kedua memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi routing, yang ketiga jika misalnya terjadi perubahan pada jaringan sementara timer belum habis, router tetap harus mengirimkan informasi routing karena dipicu oleh perubahan tersebut atau trigger update. Yang keempat adalah mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit. Yang kelima, memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link jaringan. Boleh di next. Untuk kekurangan RIP, yang pertama adalah jumlah host pada RIP terbatas. Yang kedua, RIP tidak memiliki informasi tentang subnet setiap route. Yang ketiga, RIP tidak mendukung variable length subnet masking atau FLSM. Yang keempat adalah hop limit RIP tidak dapat mengatur hop lebih dari 15. Hal ini digunakan untuk mencegah loop pada jaringan. Yang kelima adalah hopcon RIP menghitung routing terbaik berdasarkan hopcon, di mana belum tentu hopcon yang rendah menggunakan protokol lain yang bagus, dan bisa saja RIP memilih jalur jaringan yang lambat. Untuk slide selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Iwan. Nah, selanjutnya kita udah sampai ke akhir pembahasan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, protokol RIP melakukan update tabel routing secara otomatis berdasarkan router yang terhubung. Lalu, router selanjutnya akan memberikan informasi mengenai router yang selanjutnya yang terhubung dengan router tersebut, dan seterusnya. Jadi, sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu, informasi yang dapat ditukarkan oleh RIP merupakan host, network, subnet, dan router default. Lalu, dynamic routing bersifat dinamis dengan cara mendistribusikan informasi mengenai jalur terbaik ke router yang lain. Dan yang terakhir, perangkat end device maupun network device yang memiliki IP address dalam jaringan yang berbeda dapat saling bertukar informasi dan saling terhubung karena adanya dynamic routing ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Terima kasih.